Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayuhat tulab, khususnya kelas 9 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan materi Sirah Nabawi, yaitu khususnya anak-anak bisa membuka halaman ke-32 subbab nomor 16, judul Hadisul Ifki. Apa yang dimaksudkan hadis ifki? Hadisul ifki adalah kabar bohong. Ya. Nomor 1, ya, langsung saja nomor 1. Hadisul ifki. Anak-anak cukup fokus pada buku anak-anak masing-masing dan buku tulisnya untuk menulis artinya. Kharaja ma'a Rasuli sallallahu alaihi wasallam fi nisa'i fi ghazwati Banil Mustalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan istri-istrinya ketika perang Banil Mustalik, yaitu Sayyidatu Aisyah wa Ummu Salamah. Ada dua istri Rasulullah yang ikut berperang, yaitu Ibunda Aisyah dan Ibunda Ummu Salamah. Itu yang nomor 1. Sekarang kita bahas yang nomor 2. Ya, anak-anak cukup fokus kepada buku tulis anak-anak masing-masing. Wa fi asna'i ruju'il jaisi, dan di pertengahan perjalanan kembalinya pasukan perang, ya, kembalinya pasukan perang dari Rasulullah, madati sayyidatu Aisyatu liqada'il hajatiha. Ketika itu Ibunda Aisyah keluar dari kereta yang dinaikinya untuk apa? Untuk menyelesaikan hajatnya, ya. Walama adati, walama dan ketika, ya. Adati kembalinya Ibunda Aisyah dari hajatnya tadi, if takodat ikdaha, Ibunda Aisyah kebingungan lalu ternyata kehilangan kalungnya, ya. Itu nomor 2. Farojaat, maka Ibunda Aisyah pun kembali ke tempat hajatnya tadi, ya. Tabahasu anhu, dan mencari kalungnya tadi. Wabada, dan setelah anwajadathu, dan setelah mendapatkan kalungnya, Ibunda Aisyah rojaat, kembali kepada keretanya lagi. Ya, kereta di sini bukan kereta api, ya, kereta yang dipikul oleh orang. Jadi seperti itu. Fara'atil jaisa qaddama, ya. Maka Ibunda Aisyah telah mendapatkan pasukan perang ini sudah jauh di depan meninggalkan Ibunda Aisyah. Karena sebagian pasukan tidak berani melihat ketika istrinya Rasul keluar dari dari kereta, dan belum berani juga mengecek. Fagolaba ainaha an-naumu, ya, maka seketika itu Ibunda Aisyah mengantuk, ya, dan tertidur. Fanamat fitorik, lalu Ibunda Aisyah ini tertidur di jalanan. Itu yang nomor 2. Sekarang nomor 3. Wakana Sofwan bin Mu'attal yasiru waro al-jaisi. Wakana Sofwan, dan bahwasana Sofwan bin Mu'attal ini adalah seorang sahabat yang berjalan di belakang pasukan perang, yaitu tim penyapu, ya. Yatafaqadu do'iyan, ya, menyisir, ya, barang-barang yang terjatuh atau yang tertinggal. Falama wasola indaha waro'aha, maka ketika Sofwan ini sampai di tempatnya Aisyah, ya, Sofwan melihat Aisyah, ya, arafaha, lalu Aisyah pun juga mengetahui kalau ada Sofwan.
Fa ana kharakhilatahu, lalu Sofwan pun menyodorkan ya kendaraannya. Kendaraan di sini bukan diartikan mobil, tapi onta. Ya, ontanya pun dipersilahkan untuk apa? Untuk dinaiki oleh Ibunda Aisyah. Hatta lahikol bil jaisi, ya. Ketika ya, bentar. Ya. Fa ana kharakhilatahu wa arkabaha, maka Ibunda Aisyah pun menaiki onta tersebut min ghairi an yatakallam bi kalimatin, tanpa mengucapkan sepatah kata pun dengan Sofwan. Sumasara yaqudu rahilata, kemudian dituntunlah ya oleh Sofwan kendaraan tadi. Jadi Ibunda Aisyah naik onta, sedangkan Sofwan menuntun dari depan, tidak menoleh ke belakang. Hatta lahiqa bil jaisi, sampai ketemu pasukan perang tadi. Nah, disinilah awal mula terjadinya kabar bohong yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Nomor 4. Ya. Fantahamuha bi Sofwan, maka banyak orang-orang menuduh Ibunda Aisyah dengan Sofwan itu berbuat zina. Ya. Watawalla kibral ifki Abdullah bin Ubay bin Salul ra'isul munafiqin. Ya. Watawalla kibral ifki, maka apa? Tersiarlah ya kabar bohong yang dilakukan ya, yang dibisi-bisikan oleh ketua orang-orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina musaddiqin wa mukadzibin. Dan pada saat itu Rasulullah bingung. Ya. Bingung apa? Antara percaya dan tidak percaya lima usia anha. Tentang kabar yang menimpa Ibunda Aisyah. Ketika itu Rasulullah bingung ya. Dan Aisyah pun tidak tahu kalau beliau itu telah difitnah. Pada saat itu sesampainya Aisyah di rumah, Aisyah didiamkan oleh Rasulullah karena Rasul ya belum mendapatkan wahyu dari Allah tentang kabar bohong ini. Aisyah sakit ya, sampai kurang lebih 1 bulan ya. Hatta nazalat ayatu baro'atiha bi suratin nur, sampai Allah turunkan ya ayat atau surat ya untuk melepaskan tuduhan kabar bohong tadi, yaitu surat An-Nur, yaitu nomor 4 ya. Disitulah ya Rasul sudah mendapatkan jawabannya. Sekarang nomor 5. Fafariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa basyaraha bi baro'atiha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira ya, dan mengabarkan ya tentang kabar bohong tadi kepada seluruh umatnya yang ada pada saat itu. Wa amara bijaldin man sarraha bil ifki. Maka Rasulullah pun menyuruh kepada para sahabat supaya ya menjilid atau mencambuk orang yang telah memberitakan kabar bohong tadi ya, yang terhasut oleh ketua orang-orang munafik ya. Sama niata jaldatan, yaitu 80 kali. Disinilah pentingnya anak-anak, ketika kita tidak melihat sesuatu dengan fakta, jangan sampai kita menuduh orang, karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Wakanu salasatan, dan bahwasanya jumlahnya mereka adalah ada 3 orang. Wahum, dan mereka adalah Hamnah bintu Jahsin. Yang pertama adalah Hamnah bintu Jahsin, wa Mistah bin Usasah, dan Mistah bin Usasah, wa Hasan bin Sabit, dan Hasan bin
bin Sabit. Mungkin hanya ini yang dapat Ustadz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan katsiran. Kelas 9 tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.